Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan final project eksplorasi dan visualisasi data dengan topik naiknya harga tiket masuk Candi Borobudur. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Outline pembahasan dari presentasi kami adalah 1. Latar belakang masalah, 2. Pengambilan data, 3. Pre-processing, 4. Pengelolaan dan analisis data, 5. Kesimpulan. Candi Borobudur adalah tempat bersejarah yang merupakan peninggalan peradaban agama Buddha dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Selain dijadikan destinasi wisata, candi yang terletak di Magelang ini juga berfungsi sebagai tempat ziarah untuk napak tilas budaya leluhur umat Buddha. Beberapa hari terakhir, beredar kabar kenaikan harga tiket Candi Borobudur yang membuat heboh masyarakat. Kabar ini disampaikan oleh Pak Luhut, selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masyarakat mengkritik kenaikan harga tiket yang tidak wajar yang mencapai harga Rp750.000. Berdasarkan informasi yang kami baca, kenaikan harga tiket ini disebabkan oleh mengikisnya bangunan Candi Borobudur karena banyak pengunjung yang tidak taat peraturan, sehingga pengunjung yang naik ke area candi adalah pengunjung yang benar-benar berkepentingan karena sudah membayar dengan biaya yang mahal. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis data yaitu data gathering. Data yang akan digunakan diambil dari Twitter. Sebelumnya, kita import modul terlebih dahulu. Setelah itu, masuk ke tahap data gathering, yakni dengan menginput API key. Setelah API key diinput, akan dilakukan proses autentikasi API Twitter. Setelah terautentikasi, kita mulai mengambil data. Karena kami mengambil topik mengenai naiknya harga tiket masuk Candi Borobudur, maka kata kunci yang kami gunakan adalah tiket Borobudur dengan 2.000 tweets yang akan diambil. Setelah kode ini dijalankan, berhasil mendapatkan 2.000 tweets. Akan dikeluarkan data tweet yang pertama. Banyak informasi yang kita dapatkan dari tweet pertama, seperti waktu dibuatnya tweet tersebut, akun yang memposting tweet tersebut, link tweetnya, dan tweetnya seperti apa, dan banyak lagi. Agar data lebih mudah dilihat, akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan mengambil beberapa variabel saja. Variabel yang digunakan yaitu waktu ketika pengguna mengetweet, nama pengguna yang mengetweet, tweet itu sendiri, banyaknya pengguna yang meretweet, banyaknya pengguna yang menyukai postingan tersebut, dan lokasi penggunanya. Berikut merupakan 5 data teratas. Setelah dilakukan gathering data, tweets akan disimpan dalam format CSV untuk proses selanjutnya. Diki, saya akan menjelaskan bagian pre-processing. Data yang telah disimpan dapat kita upload pada bagian ini, kemudian akan muncul pada bagian ini. Namanya kita salin ke sintaks berikut dengan menggunakan modul pandas, akan diimport dengan sintaks berikut. Pertama akan dicek pada kolom location. Karena datanya banyak yang tidak sesuai dengan format lokasi, maka data location ini akan kita hapus kolomnya menggunakan fungsi drop. Kemudian kita cek lagi datanya dengan memanggil sintaks data ini. Kemudian terdapat kolom uname yang tidak terlalu penting juga. Ini hanya menandakan indeks, jadi akan kita hapus juga kolom tersebut dengan menggunakan fungsi yang sama yaitu drop. Kemudian kita cek lagi datanya. Pada bagian ini kita akan melakukan pre-processing pada kolom tweet. Jadi dengan menggunakan beberapa sintaks ini, kita akan melakukan pre-processing pada data teks yang terdapat pada kolom tweet. Didapatkan hasil berikut. Nah, kita bandingkan dengan data awal sebelum pre-processing. Ternyata kata RT ini banyak terulang dan tidak terfilter oleh top word yang ada di sintaks pre-processing tadi. Jadi, kita akan tambahkan kata RT ini ke dalam stop word dengan menggunakan fungsi add. Kemudian kita periksa apakah sudah ditambahkan atau belum. Karena hasilnya true, jadi kata RT ini sudah terinput ke dalam stop word yang telah kita import. Kemudian kita lakukan pre-processing ulang, didapatkan hasil berikut. Nah, terlihat bahwa kata RT-nya sudah tidak ada lagi. Jadi data yang setelah di pre-processing itu pertama tidak terdapat emoji, link, dan punctuation. Yang kedua, semua data menjadi lowercase. Yang ketiga, beberapa kata telah mengalami lemmatization. Yang keempat, beberapa slang telah ditangani. Yang kelima, beberapa software telah terfilter. Nah, list dari clean data yang telah kita lakukan pre-processing tadi dapat kita tambahkan ke data frame. Kali ini kita cek lagi datanya karena bagian tweet yang sebelum di pre-processing itu tidak terpakai pada proses visualisasi selanjutnya, maka kolom tersebut akan kita hapus dengan fungsi drop. Kemudian data
Revenue yang telah kita lakukan pre-processing ini dapat kita simpan ke dalam 3 format, yaitu CSV, TXT, dan JSON yang akan digunakan pada proses visualisasi dan analisis data selanjutnya. Setelah proses pre-processing, kita akan masuk ke visualisasi pengolahan dan analisis data. Untuk visualisasi pertama yang kelompok kami gunakan itu ada word clouds. Pada word clouds ini kita dapat melihat kata-kata dengan font yang besar seperti masuk, naik, wisata, luhut, wisatawan, dan lain sebagainya. Ini merupakan kata-kata yang paling sering digunakan oleh masyarakat pada data yang kami ambil. Oleh karena itu, kata-kata tersebut dapat menjadi kata kunci dalam masalah kami, yaitu kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur. Namun kata-kata yang fontnya size-nya kecil ini juga tidak kalah penting, seperti kata shock. Ini dapat kita simpulkan masyarakat ini kaget karena kenaikan harga tiket masuk candi yang tiba-tiba dan sangat drastis, yaitu sampai 750.000. Lalu kita juga bisa melihat kata rusak di sini. Dari kata rusak ini kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan harganya ini juga karena rusaknya bangunan candi, yaitu mengikis batuan-batuan yang ada pada Candi Borobudur. Untuk selanjutnya kita visualisasi menggunakan word links. Dari word links ini kita dapat melihat kata-kata yang berhubungan. Seperti yang kita lihat, kata naik, wisata, luhut, wisatawan, dan lokal ini mempunyai hubungan yang erat karena garisnya yang tebal. Ini bisa disimpulkan masyarakat ini dalam membicarakan kenaikan harga tiket Candi Borobudur ini juga mempertanyakan hal tersebut kepada Pak Luhut selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Indonesia, karena hal tersebut merupakan kebijakan beliau. Lalu di sini juga ada kata alas kaki yang berhubungan dengan wisata. Ini dari data yang kami ambil, kami menyimpulkan bahwa kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur ini juga disertai penambahan fasilitas dari pemerintah, yaitu dengan pengadaan alas kaki khusus untuk wisatawan yang akan masuk demi melindungi bebatuan pada candi yang sudah mengikis tadi. Lalu di sini juga ada kata angkor. Kata ini sebenarnya itu maksudnya adalah Angkor Wat yang ada di Kamboja. Masyarakat ini juga membanding-bandingkan harga tiket masuk dari Candi Borobudur dan Angkor Wat yang sangat berbeda jauh. Selanjutnya, visualisasi data teks menggunakan word trends. Kita dapat lihat bahwa hasil visualisasi ini menampilkan grafik perubahan frekuensi kata-kata yang sering muncul dalam tweet. Salah satu yang terlihat jelas adalah penggunaan kata luhut yang ditandai dengan grafik berwarna ungu tua dan penggunaan kata wisata yang ditandai dengan grafik berwarna ungu muda. Kita dapat lihat bahwa kedua grafik ini hampir berimpit dan seringkali beriringan naik turun frekuensi penggunaan katanya. Hal ini mungkin terjadi karena memang topik yang dibicarakan adalah mengenai naiknya harga tiket masuk ke Candi Borobudur untuk wisatawan lokal, di mana hal tersebut disampaikan langsung oleh Pak Luhut selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Mengenai kata-kata lainnya, frekuensi penggunaan katanya juga dapat dilihat melalui hasil visualisasi ini. Dan yang terakhir, visualisasi data teks menggunakan word tree. Berdasarkan hasil visualisasi, kita dapat melihat percabangan pembicaraan yang terjadi. Misalkan saat berbincang menggunakan kata harga, ternyata masyarakat juga menyebutkan kata-kata lain seperti kritik, turis, nominal, sampai kata Jokowi. Nah, berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengkritik kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur dan mempertanyakannya kepada Presiden kita, yaitu Presiden Jokowi, karena nominal yang ditetapkannya sangat mahal, yaitu mencapai 750.000. Berdasarkan data yang kelompok kami ambil, kemudian diolah dan dianalisis datanya, dapat kami simpulkan bahwa masalah kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur senilai 750.000 untuk wisatawan lokal ternyata mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Berdasarkan data, kita dapat melihat bahwa kebanyakan masyarakat kontra mengenai kebijakan rencana tersebut. Hal tersebut dikarenakan harga tiket masuk tersebut dinilai tidak wajar, sehingga banyak yang berpendapat dan melakukan protes di sosial media. Salah satunya adalah Twitter. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.